Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Kurnia. Saya pemateri dari nomor urut pertama mata kuliah Etika Profesi. Saya akan menjelaskan tentang etika. Pengertian etika adalah, secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan pengertian profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Apa itu etika profesi? Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Prinsip dasar etika profesi. Yang pertama adalah tanggung jawab. Setiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat umum. Yang kedua adalah keadilan. Pada prinsip ini, setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Yang ketiga adalah independen. Setiap profesional memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempertimbangkan kode etik profesi. Yang terakhir adalah integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Fungsi kode etik profesi. Yang pertama adalah sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua adalah sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Yang ketiga adalah sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Tujuan kode etik profesi. Yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi, untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi, untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi, dan untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Ciri khas profesi. Ciri khas profesi yang harus dimiliki seorang IT berbeda dari bidang pekerjaan yang lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Bekerja di bawah disiplin kerja. Mampu melakukan pendekatan disipliner. Mampu bekerja sama dan cepat tanggap terhadap masalah klien. Kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkungan IT, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan. Pertama adalah antara profesional atau developer IT dengan klien, antara para profesional sendiri, antara anggota organisasi profesi serta, dan antara organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user mendapat jaminan keamanan,
sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, cracker, dan cybercrime lainnya. Etika programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah: seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Tidak boleh mencuri software khususnya developmental. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. Tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Tidak boleh mempermalukan profesinya. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Tidak boleh mengenal bug yang ada dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Dan ada pula kode etik untuk pengguna internet. Pertama adalah menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok atau lembaga atau institusi lainnya. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Tidak mempergunakan, mempublikasikan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Bila mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar atau foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada, dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan, serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, dan peralatan yang memiliki pihak lain. Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situasinya. Ada beberapa kejahatan. Yang pertama adalah hacking. Pada awalnya, hacking adalah suatu aktivitas dari hacker, yaitu orang-orang tertarik dan mendalami sistem operasi komputer sehingga mengetahui kelemahan yang ada pada suatu sistem tapi tidak memanfaatkan kelemahan tersebut untuk hal kejahatan. Hacking sudah dikategorikan sebagai cybercrime. Hacker. Definisi hacker adalah seorang atau sekelompok orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya bila menginginkan, bila membuat, memodifikasi, atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer seperti program komputer, administrasi, dan berbagai hal lainnya, terutama pada sistem keamanan. Cracking. Cracking adalah kegiatan penyusupan dan penerobosan suatu sistem atau jaringan yang bertujuan untuk kejahatan. Kegiatan yang menyusup, mengubah, membocorkan, merusak, dan mencuri semua data yang ada. Seorang cracker menyalahgunakan keahlian mereka untuk kejahatan. Cracker adalah oknum-oknum malas yang mementingkan diri sendiri. Mereka melakukan kegiatan cracking. Kreasi adalah pembajakan perangkat lunak, software. Contoh, pembajakan software aplikasi seperti Microsoft, lagu dalam bentuk digital. Secara moral, hal ini merupakan pencurian hak milik orang lain. Selanjutnya diperbanyak secara legal dan diperjualbelikan secara ilegal. Pelanggaran etika profesi di bidang IT. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang dilakukan karena
penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service, merupakan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran spam, carding, pencurian melalui internet, dan lain-lain. E-commerce, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, masalah kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Pelanggaran hak atas keyakinan kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran hak seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Ada pula etika teknologi informasi dalam undang-undang. Undang-undang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya adalah UU Haki, Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, etika pengguna internet. Sekian dari saya. Kalau banyak kurang tolong maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.